Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap kami memberikan video terbaru. Langsung saja kita mulai dengan sebuah analisa saham dari sisi fundamental maupun sisi teknikal. Tapi ini hanyalah sebuah analisa yang bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun memompom sebuah saham. Ya, ini murni hanya untuk membantu kita bersama-sama menganalisa. Dan saham yang kami pilih kali ini adalah saham Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI. Kenapa kami memilih saham BBRI? Karena saham BBRI baru saja menetapkan akan membagikan dividen sebesar Rp98 per lembar sahamnya. Jadi mari kita lihat yuk saham BBRI. BBRI hari ini ditutup dengan kenaikan 100 poin atau 2,16% ke 4.720. Total transaksi yang terjadi di BBRI adalah Rp456,05 miliar. Kalau kita lihat dari jumlahnya, maka BBRI ini sangat liquid. Kemudian market capital atau nilai pasar dari BBRI adalah Rp582,19 triliun. Jadi cukup besar market capital BBRI ini ya, nomor 2 setelah Bank BCA. Kemudian kalau kita lihat rentang harga bulanan untuk BBRI, harga terendah dalam 1 bulan terakhir untuk BBRI adalah 4.540 dengan harga tertingginya adalah 4.880. Selama fase COVID-19, harga terendah untuk BBRI adalah 2.160 yang juga merupakan harga terendah selama 3 tahun. Sedangkan harga tertingginya yang juga merupakan all time high atau harga tertinggi bagi BBRI sepanjang masa, ya ini 4.950. Kalau kita lihat investor asing hari ini melakukan net foreign buy sebesar 61,73 miliar di saham BBRI. Selama 1 bulan terakhir, investor asing melakukan net foreign buy sebesar 372,37 miliar di saham BBRI. Dan kalau kita lihat sejak awal tahun sampai saat ini, investor asing melakukan net foreign buy sebesar 6,36 triliun rupiah di saham BBRI. Dan BBRI sendiri sebenarnya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di sektor finance dengan subsektornya subsektor bank. Sudah listing cukup lama dari 10 November 2003. Pengendali dari BBRI adalah Negara Republik Indonesia sebesar 56,75%, sedangkan masyarakat memiliki sebesar 43,25%. Komisaris utama dari BBRI adalah Ibu Kartika Wirjoatmojo dengan direktur utamanya adalah Sunarso. Dan kalau kita lihat dari EPS atau earning per share dari BBRI sendiri, maka sebenarnya kalau kita lihat dari tahun 2017 sampai dengan 2019 sebenarnya EPS dari BBRI selalu bertumbuh. Tetapi di tahun 2020 karena adanya COVID-19, maka EPS BBRI pun terseok. Sales dari BBRI sendiri adalah 141,94 triliun dengan aset 1.511,8 triliun dengan liability 1.311,89 triliun dengan ekuitas sebesar 197,38 triliun. Net profit dari BBRI adalah 18,65 triliun rupiah. Earning per share BBRI yang 151 menghasilkan price earning ratio sebesar 31,21 kali. Jadi secara valuasi memang BBRI sudah cukup tinggi. Sedangkan book value per share dari BBRI adalah 1.600. Sehingga kalau kita membandingkan dengan price to book value ratio, maka secara price to book value ratio pun BBRI sudah sangat tinggi, yaitu 2,95 kali. Jadi secara valuasi BBRI memang sudah cukup mahal.
Tapi kalau kita lihat dari segi profitabilitasnya atau dari profitnya, maka kita melihat net profit margin dari BBRI adalah 13,14% dengan return on equity sebesar 9,45% dan return on asset 1,23%. Jadi secara profitabilitas BBRI masih cukup baik walaupun mengalami penurunan laba, di mana net profit marginnya masih sebesar 13,14%. Dan kalau kita lihat dari segi dividennya, maka dividen yield dari BBRI terakhir tercatat adalah 3,56%. Tapi kalau kita lihat dari yang sekarang, keputusannya adalah Rp98, maka hanya di kisaran 2%-an ya. Jadi tidak terlampau besar memang. Tapi kalau kita lihat memang BBRI ini adalah sebuah perusahaan yang rutin membagikan dividen setiap tahun. Jadi kalau kita bilang secara fundamental, maka kelebihannya tentu saja stabil, membagikan dividen setiap tahun. Kemudian secara profitabilitas masih cukup terjaga, walaupun mengalami penurunan laba, tetapi secara valuasi sudah sedikit mahal. Lalu kalau kita pindah ke technicalnya, maka kita lihat secara primary trend, BBRI sebenarnya sedang bergerak uptrend karena candlenya bergerak di area atas dari moving average 200. Sedangkan dari secondary trendnya bergerak sideways karena candle bergerak di area dari garis moving average 20. Kalau kita melihat volume perdagangan, terjadi kenaikan transaksi yang menandakan bahwa tren masih cukup kuat. Dari indikator MACD menunjukkan bahwa garis percentage D dan percentage K belum berpotongan, yang menandakan bahwa tren masih berlanjut. Dari indikator stokastik, saat ini harga sedang berada di dalam fase netral. Dari aktivitas top 5 broker selama 1 minggu terakhir dapat kita lihat baik top broker maupun top 3 dan top 5 broker masih berada dalam posisi netral. Bagi kami, saham BBRI memiliki support pertama di harga 4.540 dan support keduanya di harga 4.450. Sedangkan resisten pertama untuk BBRI ada di 4.820. Resisten kedua berada di 4.950. Risk reward ratio untuk saham BBRI saat ini risk sedikit lebih besar, yakni 5,72% ketimbang rewardnya yang hanya 4,87%. Kalau kita lihat dari volume profile, maka saham BBRI menunjukkan bahwa harga saat ini bergerak di atas dari volume profile terpanjang yang berada di range harga 3.120. Jadi kalau kita lihat transaksi terbanyak di BBRI selama 1 tahun terakhir adalah 3.120 dan harga sahamnya saat ini sudah jauh di atasnya. Demikianlah apa yang kami bisa sampaikan pada Anda, sebuah saham yang akan segera membagikan dividen, yaitu saham sejuta umat, saham BBRI. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa, bahagia.